Salam dan bahagia. Jumpa lagi bersama saya, Winarko, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 001 Batuaji, Kota Batam. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Bapak Riki. Bapak Riki adalah guru SD 001 Batuaji, Kota Batam. Beliau mengajar di kelas 4. Selamat pagi Pak Riki. Selamat pagi Pak Win. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Win gimana kabar Win? Alhamdulillah sehat juga Pak Riki. Kesehatan itu adalah satu berkah utama yang perlu kita syukuri ya Pak Riki ya. Karena dengan kita diberikan kesehatan, tentunya kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas, terutama kita sebagai seorang guru yang memiliki peran sangat penting dalam mencerdaskan putra-putri bangsa. Nah, Bapak Riki, ini adalah kegiatan kita yang akan kita laksanakan. Kita akan berbincang-bincang tentang kegiatan yang akan Pak Riki lakukan. Ini adalah namanya kegiatan pra-observasi, di mana nanti Pak Riki mau melaksanakan proses pembelajaran. Sebelum proses pembelajaran berlangsung, nah ini kita akan berbincang-bincang dulu. Ini yang disebut dengan pra-observasi supervisi akademis. Jadi nanti dalam kegiatan pembelajaran, Pak Riki tentunya sudah mempersiapkan segala sesuatu. Nah, bagaimana persiapan dari Bapak Riki ketika nanti akan melaksanakan pembelajaran? Ya, baik Pak Win, alhamdulillah untuk proses pembelajaran itu saya sudah menyiapkan beberapa ya. Saya sudah menyiapkan rencana pembelajaran dan bahan ajaran itu sesuai dengan kurikulum. Luar biasa Pak Riki. Nah, apa yang sudah Pak Riki sampaikan tadi berbagai macam menyiapkan rencana pembelajaran juga yang sesuai dengan kurikulum sekarang ini yang diterapkan di sekolah kita. Nah, mungkin Pak Riki bisa menjelaskan ini gambaran secara singkat tujuan dari pembelajaran yang akan Pak Riki laksanakan nanti. Itu poinnya. Tujuan hari ini adalah itu memahami siswa tentang pelajaran PPKN, di mana PPKN itu saya membahas tentang materi makna nilai-nilai Pancasila melalui metode kelompok. Jadi setiap kelompok saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan, setelah itu baru kami membahasnya bersama. Itu Pak. Nah, itu tadi yang akan Pak Riki lakukan, yaitu dengan metode kelompok ya, dengan kelompok, dengan berbagai macam pertanyaan yang akan Pak Riki lakukan, kemudian akan dibahas bersama nanti. Nah, kemudian bagaimana nanti rencana Pak Riki itu dalam mengukur pemahaman siswa? Itu saya akan memberikan atau menggunakan pertanyaan yang terbuka. Di sini selama diskusi kelompok itu akan saya berikan tugas refleksi untuk mengevaluasi pemahaman mereka. Luar biasa sekali Pak Riki ya, dengan apa yang sudah Pak Riki tadi sampaikan. Nanti selama pengamatan saya berlangsung, saya itu akan fokus pada interaksi siswa dan bagaimana Bapak Riki nanti merespon kebutuhan individu dengan adanya pertanyaan atau kekhawatiran sebelum kita mulai nanti. Itu nanti saya akan membentuk kelompok heterogen dan memberikan dukungan tambahan bagi siswa yang membutuhkan. Kalau saya lihat memang sangat luar biasa sekali metode dan cara-cara dari langkah-langkah Pak Riki dalam melaksanakan proses pembelajaran ya. Baik Pak Riki, mungkin hanya itu. Mari kita mulai berikan yang terbaik untuk anak-anak kita, untuk pendidikan kita. Semoga kita bisa mengantarkan anak-anak didik kita menjadi generasi emas nantinya, karena sesuai dengan arahan dari Bapak
menteri kita bahwa kita akan mempersiapkan generasi emas itu nanti kita menyongsong 100 tahun Indonesia merdeka. Luar biasa sekali Pak Riki. Nah, setelah kita akan nanti kita akan melanjutkan dengan proses pembelajaran ya dengan Pak Riki. Nanti mohon izin Pak Riki, saya ingin mengikuti proses pembelajaran yang Bapak Riki lakukan di kelas selama proses pembelajaran. Semoga dengan kehadiran saya ini juga tidak akan mengganggu proses aktivitas anak-anak juga dari Pak Riki ya. Mungkin itu saja. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak Pak Riki atas dukungan dan kerjasamanya. Semoga kita juga menjadi seorang guru yang bisa menjadi teladan bagi rekan-rekan kita semuanya. Untuk masalah mengganggu saya rasa tidak akan mengganggu, dan saya di depannya saya akan siap untuk memulai. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Riki. Sukses selalu. Amin. Indonesia melahirku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersama, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk. Materi makna dan nilai-nilai. Semoga Bapak pengen tanya, apakah masih ingat materi yang sebelumnya yang materi tentang pembentukan PPKI? Masih ingat? Alhamdulillah. Waktu itu kita lanjut ya ke materi selanjutnya, yaitu makna dan nilai-nilai Pancasila. Oke, anak-anak Bapak semua tahu kan Pancasila itu ada berapa? Ada berapa sih? Oke, coba aja disebutkan sila yang pertama. Oke, cukup bagus. Untuk baik, sila yang kedua apa? Bagus. Yang ketiga, Nisa. Bagus. Yang keempat, Angga. Oke, bagus. Yang kelima siapa? Putri yang bilang. Oke, bagus. Berarti semua udah tahu ya. Pancasila itu ada 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Dan yang keempat,
kerakyatan yang beriman, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dan yang kelima, oke, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Oke, pertama, makna sila pertama. Makna sila pertama. Sebagaimana telah kita ketahui, yaitu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di mana ketuhanan yang Maha Esa ini dia memiliki makna. Maknanya apa? Ayo, coba yang tahu. Makna ketuhanan yang Maha Esa. Coba sekarang. Makna ketuhanan yang Maha Esa. Kita harus saling menghargai, menghormati sesama agama yang lain, dan kita juga harus memiliki keyakinan yaitu satu ketuhanan, yaitu Esa, Tuhan yang satu. Terserah. Di sini kan kita Indonesia memiliki berapa agama? Nah, yang pertama agama apa? Yang kedua, tiga, empat, kelima, yang enam, oke. Walaupun bermacam-macam agama yang ada di Indonesia, kita tetap harus saling menghargai dan saling menghargai. Jadi makna sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kita memiliki keyakinan masing-masing. Jadi kita tidak boleh saling mengejek, apalagi menghina agama yang lain. Contoh, Anissa mengejek agama Kristen, itu nggak boleh ya, karena mereka memiliki hak dan keyakinan mereka masing-masing. Oke, itu makna sila pertama. Sila yang kedua apa maknanya? Siapa yang tahu? Makna sila kedua. Sila kedua tadi apa? Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa maknanya? Apa? Makna dari sila ini berarti kita sebagai rakyat Indonesia itu kita harus saling memahami kesetaraan bersama. Maksudnya kesetaraan bersama ini yang orang kaya sama orang miskin itu tidak saling merendahkan. Kenapa? Karena orang kaya dan orang miskin itu setara, dan setara sama. Yang membuat berbeda itu hanya nasibnya saja. Jadi kita sesama orang Indonesia ini kita sama nih, setara. Jadi tidak boleh saling mengejek atau menghina. Contoh, Rehan bilang ke Andaka, jadi kok miskin kali, nggak boleh karena Andaka sama Rehan itu setara, sama, ya. Karena sila kedua kita yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus dari makna sila yang kedua itu kita harus saling menyayangi bersama, tidak saling intinya tidak saling mengejek atau menghina. Oke. Terus dari sila yang kedua itu kita juga disuruh untuk saling menjaga ketentraman, menjaga kebersamaan, menjaga kerukunan, dan jaga keadilan. Jadi kalian semua harus menjaga. Jangan kalian sama teman kalian tidak mau bersikap adil, tidak mau rukun. Oke? Kita lanjut ke makna sila ketiga. Makna sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Oke. Sebagai rakyat Indonesia, kita harus saling bersatu. Ya, harus saling bersatu, harus saling menjaga. Maksudnya menjaga ini Indonesia, kita harus menjaga negara kita supaya kita tidak saling berantem sesama kita, supaya Indonesia kita ini menjadi negara yang aman dan baik. Kita lanjut ke makna sila keempat. Apa makna sila keempat? Apa sila keempat tadi? Kerakyatan yang diberikan kebijaksanaan dalam jadi dalam makna di sila keempat
ini kita harus mengambil sebuah keputusan yang bijak, keputusan yang benar. Jadi setiap rakyat Indonesia ketika melakukan musyawarah atau melakukan perdebatan, dia harus mengambil kebijakan dulu, harus memikirkan dulu benar apa tidak kebijakan yang diambil. Contoh pemerintah kita, contoh presiden kalau mau melakukan sesuatu dia harus memikirkan dulu. Contoh dia mau merubah undang-undang, tapi dia harus berpikir dulu, harus bijak, harus memikirkan itu benar apa enggak yang mau dikeluarkan ini. Oke? Jadi sebagai rakyat Indonesia kita juga harus bijak memikirkan sesuatu, harus memikirkan dulu ke depannya. Contoh kita mau belajar, terus kita memikirkan seandainya saya tidak belajar, apakah ke depan saya bisa pintar? Seandainya saya tidak belajar, apakah cita-cita saya akan berhasil? Seperti itu. Jadi kalian sebelum melakukan sesuatu harus memikirkan secara bijak, secara luas dulu. Jangan berpikiran ngapain belajar, capek. Jangan. Nanti kedepannya kalian tidak akan berhasil. Harus berpikir dulu. Oke, kita lanjut ke 5. Makna sila ke-5. Apa makna sila ke-5? Sila ke-5 tadi apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita harus melakukan keadilan sesama rakyat Indonesia. Contoh, kita melakukan gotong royong. Ketika kita melakukan gotong royong, kita juga harus mengambil keputusan yang adil. Jangan kita suruh orang bekerja, tapi kita tidak bekerja. Ya, jadi kita harus adil. Kalau teman kita bekerja, kita ikut bekerja. Kalau teman kita lagi kesusahan, kita bantu dengan cara membantu yang adil. Maksudnya yang adil gimana, Pak? Caranya kita harus membagikan secara rata. Contoh, kita gunakan amanah. Amanah nih, maaf ya, amanah lupa bawa uang jajan. Afikan juga lupa bawa uang jajan. Si Lira memiliki uang jajan yang lebih. Jadi Lira kan bingung mau kasih amanah atau bukan. Jalan satu-satunya, jalan yang adil Lira bagi rata. Lira memiliki uang 5.000 atau uang 10.000, 20.000 lah ya, Lira jajannya. Lira bagi 5.000, 4.000. Ya, adil. Supaya teman-teman Lira ini tidak kecewa. Masa Lira cuma ngasih amanah segitu, aku kan lebih segitu. Jangan. Jadi supaya adil, Lira bagi rata. Terus dari makna sila 1, 2, 3, dan 4 dan 5, sudahkah kalian memahaminya? Sudah lah ya, karena Pancasila ini merupakan dasar negara Indonesia. Jadi tanpa kita memahami Pancasila, kita tidak akan tahu apa makna dari Pancasila. Oke, setelah materi yang Bapak kasih ini, Bapak udah buat soal. Nanti kita buat kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti akan Bapak kasih waktu sekitar 15 menit untuk menyelesaikan ini. Oke, jadi Bapak bagikan dulu soalnya. Oke, jangan secara kelompok ya, jangan secara kelompok. Jangan secara kelompok juga, jangan secara kelompok. Ya, silakan. Ini materi yang pernah kita belajar nih. Jadi kita kerjakan secara kelompok. Bapak pengen lihat apakah kalian memiliki sifat Pancasila. Ayo, coba silakan. Caranya secara kelompok.
materinya, cari jawabannya. Baik, untuk kedua kelompoknya kembalikan soalnya tadi ini, silakan. Sama. Baik, terima kasih dengan tugasnya ini. Semoga dengan tugas yang Bapak kasih ini kalian memahami semua. Oke. Kebetulan bel sudah berbunyi, sudah waktunya kita pulang. Untuk kelas, mohon videonya dulu ke kelas. Selamat siang.